Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berhasil Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis Stasiun Manggarai. Di suatu malam, ada seorang bernama Dani. Dia pulang terlambat dan harus turun di stasiun Manggarai yang sudah sepi. Waktu hampir tengah malam dan suasana di stasiun benar-benar berbeda dari biasanya. Hanya ada cahaya lampu redup yang berkedip di beberapa sudut, mempertegas aura sunyi dan mencekam di tempat itu. Saat berjalan melewati lorong yang kosong, Dani merasakan ada sesuatu yang aneh. Di ujung lorong samar, ia melihat seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang dan terurai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya yang pucat dan penuh luka. Dia mengenakan gaun luluh yang tampak basah dan berlumuran tanah. Dani sempat berpikir itu hanya ilusi karena dia terlalu lelah. Jadi dia mengabaikannya dan mempercepat langkahnya menuju pintu keluar. Namun tak lama kemudian terdengar suara langkah di belakangnya. Langkah itu mengikuti irama langkah kakinya. Semakin cepat saat Dani mempercepat langkahnya. Tanpa sadar, tubuhnya mulai bergemetar. Ia mencoba menengok ke belakang, namun sosok perempuan itu sudah tidak ada di sana. Dani merasa lebih tenang. Namun di sela desir suara angin, terdengar bisikan pelan yang mengerikan. "Kenapa kau meninggalkanku?" Dani tersentak. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang telinganya. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh perlahan. Dan di sana seorang perempuan tadi berdiri hanya beberapa langkah darinya. Mata perempuan itu memerah, kelopaknya hitam dan wajahnya tampak penuh bekas luka. Ia menatap Dani dengan penuh kesedihan dan kebencian. Tanpa menunggu lagi, Dani berbalik dan berlari dengan tenaga. Namun anehnya, meski ia sudah berlari, perempuan itu masih semakin mendekat. Sosok itu seperti melayang, mengikuti Dani dengan mulut yang terbuka lebar. Dani terjatuh di lorong itu. Ketika ia mencoba bangun, tiba-tiba perempuan itu sudah ada di tempat depannya, menatapnya dengan mata yang lebar penuh balas dendam, dan dari dalam mulut keluarlah suara-suara seperti yang diucapkan manusia yang tersiksa. Ketika ia mencoba bangun, tiba-tiba perempuan itu sudah ada tepat di depannya, menatapnya dengan mata yang lebar penuh balas dendam, dan dari dalam mulut keluarlah suara-suara seperti yang diucapkan manusia tersiksa. "Kamu salah satu dari mereka. Kamu juga harus merasakan penderitaanku." Dani merasa kepalanya pening, pandangan mulai kabur. Tubuhnya seolah ditarik masuk ke dalam dunia lain. Di dalam ketakutan itu, ia melihat bayangan kilasan, seperti orang-orang yang berteriak. Wajah mereka semua penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Tangan mereka terulur, seolah minta tolong. Dani mencoba berteriak, namun suaranya menghilang di udara. Sosok perempuan itu semakin mendekat, menggenggam erat pundaknya. Dengan tangan yang dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya, seakan menghisap seluruh tenaganya. Tubuhnya kaku, nafasnya semakin berat. Dalam pemikirannya, Dani mulai merasa bahwa ia akan mati di tempat itu. Saat penglihatannya mulai menggelap, tiba-tiba terdengar suara seorang satpam di jarak jauh. Dengan cahaya lampu senter menerobos lorong itu, membuat sosok perempuan tersebut menghilang dalam kegelapan.
Begitu Dani sadar, ia sudah terbaring di pinggir jalan. Tubuhnya lemah dan kedinginan. Para petugas keamanan memberitahukan dan menanyakan apa yang terjadi, tetapi ia terlalu lelah untuk menjawab. Malam itu, saat kembali ke rumah, Dani menemukan bekas-bekas lebam di pundaknya, seperti bekas cengkraman tangan yang sangat kuat. Saat dia memandang cermin di belakangnya, Dani melihat sekilas bayangan perempuan itu menatapnya dengan mata merah, penuh dendam, seolah menunggu kesempatan untuk menjemputnya kembali ke dalam lorong kegelapan di stasiun itu.